Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Kehidupan Sabtu 9 April 2022 untuk memberangkatkan kita dalam setiap aktivitas dan kegiatan kita untuk sepanjang hari ini. Demikian firman kehidupan dalam 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiada seorang pun yang menginginkan kejatuhan orang yang dikasihinya, apalagi anaknya sendiri. Sebagaimana orang tua terhadap anak yang dilahirkan dan yang dikasihinya. Karena itu orang tua selalu memberikan segala nasihat, pembekalan yang murni, yang tulus dan jujur, bahkan dengan segala bentuk proteksi yang mungkin kadang penjagaan yang ekstra ketat, supaya anak yang dikasihinya berhasil menjadi orang yang baik. Paulus sudah menganggap Timotius anaknya yang sah di dalam iman, supaya tetap di dalam pengajaran yang benar dan sehat dalam Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus yang melayani di jemaat. Sehingga tidak sibuk dengan dongeng-dongeng, istilah-istilah yang menimbulkan persoalan, konflik di antara jemaat yang dilayani. Dari kasih yang timbul dari hati yang suci, hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas, Paulus menasihati dia dan meneruskan kepada jemaat supaya tetap dalam iman kepada Yesus Kristus. Bukan pelayanan yang mencari nama baik atau keberuntungan pribadinya. Maksud dari ajaran yang benar yang disampaikan supaya tetap jemaat itu dalam keutuhan, kebersamaan satu sama lain, tumbuh dalam kehidupan beriman, ada kekompakan, jauh dari perselisihan, karena menganggap mungkin ada merasa lebih terhormat, atau mungkin menganggap lebih suci, lebih berharga, dan mungkin dianggap dia lebih mulia dari orang lain. Ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius ini, supaya dia tahu apa yang harus dia lakukan sebagai gembala, sebagai pelayan. Maka nasihat merupakan kata benda yang berasal dari kata kerja menasehatkan. Sebagaimana di dalam ayat 3, supaya di dalam iman bertumbuh iman, dan juga dalam kasih dan kebersamaan, dan juga tetap berdiri teguh. Nasihat berkaitan dengan sumber-sumber kasih, hati yang suci, hati yang murni, dari hati nurani yang baik, dan ajaran yang benar, yaitu dengan tujuan supaya tetap di dalam kehidupan kebersamaan. Maka di dalam hati nurani dan iman yang baru saja dikemukakan, pada saat itu juga supaya tidak ada hal yang merusak persekutuan mereka, supaya mereka tidak larut dengan ajaran-ajaran yang palsu, yang tidak ada ketaatan kepada firman. Maka pada saat itu orang sudah mulai berbalik karena ada ajaran-ajaran, omongan yang sia-sia. Maka di sini dikatakan supaya Timotius dengan sadar, dengan adanya pengajar hukum Taurat yang dengan menunjukkan hal-hal yang membuat perpecahan di antara mereka. Karena itu saudara-saudara, bagaimana Paulus menyampaikan itu kepada Timotius sebagai anak iman yang dikasihi, supaya jemaat itu tetap di dalam keutuhan dan kebersamaan dan kekompakan. Maka dengan itu Paulus berkata sebagaimana dalam firman kehidupan ini menunjukkan supaya tetap di dalam kasih yang daripada Tuhan. Dari hati nurani itu menganggap sesama orang lain adalah berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Maka dalam kehidupan berjemaat bukan mencari popularitas diri, bukan mencari keberuntungan, tetapi kebersamaan dalam pelayanan. Maka firman kehidupan untuk pagi hari ini juga mengingatkan kita supaya kita saling menasihati satu sama lain di dalam hati yang suci, melayani, hati nurani yang murni,
dan dari buah iman kita untuk pemberitaan Injil keselamatan di mana kita ada dan berada, melalui sikap dan perilaku, melalui komunikasi kita dengan orang lain, supaya kita saling menasehati di dalam kasih dengan hati yang murni, bukan untuk merendahkan orang lain. Karena itu saudara-saudara, Paulus memberikan perhatian bagaimana dalam misi pelayanan daripada Timotius, supaya dia tetap mengabarkan Injil di dalam kasih dan iman dan hati nurani yang tulus, supaya Timotius tetap mempunyai kualitas spiritualitas dan integritas yang tangguh menghadapi pengajaran-pengajaran yang lain atau yang tidak benar sebagaimana yang bertentangan dengan Injil keselamatan. Karena itu saudara-saudara, Paulus menunjukkan keteladanan bagi generasi berikut yang patut kita teladani adalah tetap menjadi sumber nasihat, sumber pengayoman untuk generasi-generasi yang akan datang. Supaya tetap orang-orang muda tidak jatuh, supaya tidak tergoda, tidak terlanjur dengan emosi yang membuat perpecahan. Maka dengan membekali generasi-generasi muda untuk memberikan nasihat, supaya tetap fokus kepada tujuan panggilan melayani di tengah-tengah banyaknya godaan, banyaknya situasi yang membuat mungkin kondisi tergoda, terlanjur. Karena itu saudara-saudara, supaya memang kita saling menasihati dengan hati nurani yang murni, yang tulus dari hati kita satu sama lain. Biarlah kita sesama jemaat juga dan sesama saudara-saudara kita saling menasihati dengan hati yang tulus dan murni, hati nurani yang melayani dan memperhatikan satu sama lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk saling mengingatkan satu sama lain dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dari hati yang penuh kasih, untuk saling menasehati satu sama lain, untuk merawat persekutuan, untuk merawat panggilan pelayanan kami di tengah-tengah jemaat, untuk saling memperhatikan satu sama lain. Yang tua, yang berpengalaman memberikan nasihat, keteladanan kepada orang-orang muda. Biarlah kami Tuhan menjadi sumber nasihat dari hati yang murni, yang tulus, hati nurani yang melayani terhadap sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sehat, salam sejahtera, jangan lupa prokes. Tuhan beserta dengan kita. Amin.
kasih.